Yo, apa kabar guys? Jadi balik lagi sama aku berdua, tentunya di channel yang sama. Ya, kali ini setupnya beda bro, lebih Beda dong. mana karena kita berdua tuh sedang berada di situ lah. Ada di Malibu. Kita cekin berdua, ya cari yang beda aja gitu hawanya, feelnya. Sekalian refreshing otak karena aku berdua sama dia itu kerja, maklum lah, pekerja keras ya kan kok. Ya sekarang aku bekerja. Sebelumnya Selalu mencari cuan. ngebambong. Oke. Jujuran aja nih bos. Iya sih. Ya, tapi pertamanya aku sebelumnya sama dia, udah sih aku udah bambung karena kan kerja sama Kamu dia. kerja sama bos. Cuma dia aja. Jadi di konten kali ini kita ngebahas soal bukan 1000 subscriber itu apa ya, perjalanan kita sampai 1 tahun ini loh, bukan 1 tahun, maksudnya kemarin kan sudah, cuma sampai ya agak senang aja sih 1 tahun ini sampai 1 tahun itu sudah ngumpulin berapa subscriber? 1.500 lebih. Ya 20 kan 30 ya? Gak tahu. Pokoknya sekitar segitu. Ya alhamdulillah senang aja sih. Ya lumayan cepat lah ya. Alhamdulillah. Ya lumayan cepat bisa dapat segitu ya. Gitu. Ya pasti orang-orang kira pasti itu belia. Biarkan saja kalian berkomentar. Kalian kan netizen. Ya, tapi terus terang aku berdua sama dia bukan ndak gimana ya, agak ndak percaya sama agak ndak ngerti sama namanya jual beli banyak. Kayak beli subscriber atau gimana gitu. Soalnya aku berdua tuh adalah yang kumainin sama dia, kayak ketemu orang. Baru itu rahasia dapur. Ya rahasia lah, aplikasi apa yang kumainin sampai bisa dapetin orang tuh nyuruh subscribe nyuruh apa. Dan pokoknya ndak kenal malu ya. Ajak kenalan, kirim link, alhamdulillah nyampe 1.500-an lah, alhamdulillah. Ya tinggal viewsnya adalah. Makanya banyak nonton cok, share kemana-mana. Untuk ya ndak, kalian ndak ada rugi juga sih, ndak mesti nonton banyak. Asal share doang, yang mana tuh ada yang mau nonton ya cukup klik subscribe doang sudah lah. Coba kalau mau nonton ya sekali-sekali nggak kalau apa-apa nonton lah ya. bagus. Ya lebih bagus. Kan kalau kalian membantu kan dapat pahala tuh. Jadi ya itulah. Kayak gitu sih banyak. Ya. Ngeri lah request di sini. Tidak. Nggak kuat dompet kakak. Tidak kuat dompet kakak itu ada bermacam-macam yang bisa dimasukkan dalam situ ya, bukan soal cewek, bukan soal keliling atau gimana. Dan, Gimana kalau nggak kuat dompet kakak itu pasti menyangkut dengan cewek. Cuma salah satu enaknya di sini mungkin maybe ya, kalau yang buat perantau enak cari kerja kan ya. Ya kalau perantau dari luar Jawa, mereka luar Balikpapan enak cari kerja. Oh yang dari Jawa tuh. Nah dari Jawa, dari mana tuh maybe enak cari kerja di sini karena banyak sih kerjaan di sini. Cuma karena mungkin sekarang lagi PPK Corona kan, jadi Sebenarnya rada susah juga sih kalau aku bilang-bilang. lumayan lah, nggak sesusah kota-kota lain. Nah, aku nggak paham ya kalau Maksudnya bukan masih ngerendahin ke pekerjaan kota-kota lain, enggak ya. Cuma sepenglihatan kita bermacam suku negara, bermacam suku negara. Siap. bermacam Siap. suku-suku tuh rata-rata ngerantau ke sini sih. Kalau kulihat kebanyakan loh ya. Kebanyakan sih di sini Jawa sih sekarang. Iya. Soalnya aku pribadi setiap ketemu jalan sama kamu orang Jawa aja banyak ketemu. Iya. Bugis tuh, kalau kayak Bugis tuh. Itu tepatnya di Kampung Baru, Panansari. Nah itu udah tuh banyak tuh. Markasnya orang Bugis tuh. Karena dasarnya Bugis tuh perantau bro. Sama kayak Jawa juga perantau ya. Nah, Tapi kalau Jawa sih tahu yang kerja keras sih. Kayak misalkan bukan ngerendahin kerjaan nih, bukan ngerendahin kayak kuli bangunan tuh rata-rata orang Jawa yang dasar. Nah, kita ganti bahasanya nih, buruh. Ya buruh tuh rata-rata orang Jawa, kalau orang Makassar ya kan ya. Ada antara dua suku ini ya. Soalnya semenjak aku sama dia hidup di Balikpapan, dari sih namanya ketemu buruh kayak orang Nusantara, orang Padang. Nusantara tuh orang mana cowok? Nusantara, orang Sumatera. Oh. Maaf salah, namanya udah tengah malam ya kan. Nah, betul kita tuh recordnya ini jam 3 malam. Ya sekitar jam segitulah. Karena abis keliling. Ya namanya aku lama nggak jalan kan, apalagi sama dia, jadi kita nikmatin aja ya. Sudah ada perubahan kan di kota Balikpapan itu. Oh ada Ces. Oh ada PPKM bertambah. Berapa ruas jalan yang ditutup bertambah.
Sebetulnya kalau aku sama dia pribadi ya nggak terlalu pusing sih, soalnya nggak terlalu suka jalan man ya. Ya, aku Cuma yang kita kasihani itu apa? para pedagang kecil. Pedagang kecil. Ya kalau kita punya rezeki lebih ya Kalau bisa boleh kita- kasih saran ya, bukan berarti ini pemerintah di mana, nggak. Ngasih saran doang nih. Lebih baik gimana Ban? Lebih baik take away ya. lebih baik tuh Kayak gak usah ditutup. iya, asal Ya kita kalau untuk kapasitas boleh lah 50% doang. dibatasi. Ini kayak bioskop kemarin lah, ya kan Hmm. ceritanya. Yang mesti ditutup karena gimana ya? Mereka Sama tuh tempat kehidupannya beda gitu loh, maksudnya Ya. cari nafkah pun ya dari situ, mau biayain anaknya dari mana, belum lagi kalau ada anak yang sekolah, listrik rumahnya, air rumahnya. Ya kalau dapat tunggakan dari pemerintah nggak apa-apa lah ya. Ya, cuman kemarin kan dapat 300.000. Ya aku jujur ya 300.000 tuh sekarang tuh kecil. Jujur. Nggak ada harganya. Kayak 300.000 tuh kayak 3.000. Ya, kayak 3.000 rupiah. Jujur aja. Kamu pakai seminggu udah habis. Iya sih. Kayak sold out. Aku aja 50.000 sehari, cocok. Dia 50.000 sehari. Rokokku bukan itu ya, Oh, aku iya. beli itu tadi. Rokok yang itu sempurna. Ya sama sih kayak aku, cuma karena tadi habis ya kan. Aku nggak bisa sekarang rokok berat-berat Pak. Nah, Ini kau tahu ini pagi-pagi kayak dipukul dadaku. Sumpah. Bangun tidur itu kayak dipukul Cina. Nanti disensor. jadi gini, aku sama dia itu yang nggak kerasa banget kan ya, udah sampai setahun aja, yang kayak gimana ya, ya prosesnya nggak ngebayangin aja sih, kayak asal kayak ngebuat video, Yang awalnya nggak yakin kasih kita ini sudah telat Ah. banget loh. telah terbit lah ya, telah terbit di YouTube-an. Telat Cuma- bergabung ke dunia per-YouTubean. cuma kita tetap sama tekad kita dapat ya kan? Harus tetap rezeki itu nggak kemana sebenarnya, ngatur asal kita berusaha. Aku tuh bukan masalah terjudit lagi kok, bukan masalah itu. Kalau masalah percintaan lebih sakit lagi. Aduh. Lebih merasa gimana gitu ya kan. Nah dia tahu nih pengalaman masalah percintaan ayah kan yang Ya aku mati sudah sih. Kadang ngomong apa-apa cerita sama aku kok. ya sih. Kalau Kalau sama masalah dia, cewek, kalau kok sama sudah, udah lah kalau sudah isu masalah cewek itu aku hafal. ya tapi kalau lingkup cewek juga alhamdulillah sih. Nggak ada Salah. Cuma kok masih kadang-kadang telos ya. Ya, nggak tahu. Aku tuh Berarti otak ceweknya lebih pintar daripada aku. makanya terus cari cewek. Pelan-pelan aja cari terus buru-buru. Cuma kayak aku enjoy. Tapi ya Yang tau lah enak. tadi ada dia nge-live kan satu orang bertahan banget. Jadi Wih, wih. Lagi asik nih baringan di toko, dia datang. Iya. Aku, wih. Soalnya bukan apa. Ini salah satu menurutku ya. Ya walaupun tidak segagah laki-laki lain di luar yang aku kayak jelek Cok. fuckboy-nya kayak gimana. Tapi baru satu kali ini orang yang aku temuin yang betul-betul susah buat dekat sama cewek sih. Mau cewek cantik apapun menurut orang, kalau bukan tipe muda kan. Ya kalau aku anggap dia nggak cantik, ya udah, Nah itu nggak bakal deh itu aku dekatin. misalkan gini nih, anggaplah siapa yang paling cantik nih, misalkan cantik betul, yang ngincar 10 cogan lah. Tapi kalau dia ndak serak, ndak bakal dia mau masuk. Ya. Padahal banyak tuh circle yang ngincar dia walaupun kolomrat anak apa, kalau menurut dia ndak Sakit. sakit. Mau biar itu, maaf ya, bukannya sok kegantengan ya, walaupun si cewek itu mau sama aku, tetap nggak mau aku. Karena penglihatannya orang dan tipe-tipenya kan beda-beda kan. Tuh, jadi bukan sebetulnya orang tuh bukan mandang atau bukan gimana ya, sesuai pandangannya orang, sesuai tipenya orang. Tapi kalau aku mau sama dia, Udah bakal pernah dilepas. on top, pasti selalu jadi on top. Ibaratnya gini, orang tuanya dia nomor satu kan di kalangan lain. Cuma di kalangan hidupnya yang lain nih, kalau kamu pacaran sama dia itu cewek, kamu tuh sebagai cewek itu nomor satu. Gak bakal pernah di ghosting sama dia, bakal disayang. Cuma nasibnya kamu kok yang kayak kemarin kan ya bro. Ini udah saya disebutkan Pak. Padahal temanku ini satu partnerku, udahlah kalau ada cewek dapat setia banget. Cuma ya mungkin ceweknya aja yang terlalu bego ya, pilih-pilih lah kok ya.
ya bisa dibilang. Ya kemarin kan juga aku lagi belum dapet. Ya istilahnya Ya lagi lah. ngebambong, jadi mungkin dia mandang sebelah mata, ya aku nggak tahu juga, jadi ya Tapi it's fine. kebetulan aku kurang serak sih kok sama yang ibaratkan kayak cewek yang terlalu melihat dari pekerjaannya laki-laki. Udah semuanya sih sebetulnya yang dari bambong itu tiba-tiba nggak sukses itu nggak mungkin kok. Karena menurutku yang lagi bambong itu dia lagi nyari kerjaan yang betul-betul netap, memang pas sama dia, masuk terjun. Nah dia nanti besarnya di sini kok. Karena- atau enggak dia memang susah cari kerjaan aja Ah. sih. Yang karena kan sekarang corona kan. Cuma kalau ini sampingku dia memang cari kerjaan yang betul-betul tipe banget banget Bukan tipeku sih, setidaknya tuh nyaman. bikin nyaman ya. Karena kalau aku rasa nih ya, aku dapat banyak ilmu dari orang. Kamu kerja dimanapun, gajimu sebesar apapun, kalau kamu udah nyaman, kamu udah bakal bisa sukses. Jujur aja gajiku kecil. Tapi dia nyaman. Loh sebetulnya kayak gitu tuh bukan masalah apa, bukan kerjaan tuh masalah nyaman, bukan masalah gaji. Kalau Gaji ada bisa dicari. kalau ada orang kerja tiba-tiba ngebahas gaji, itu kentara betul sih. Kehidupannya kayak ya pokoknya ya tahu sendiri lah. Karena pribadi, walaupun aku tuh sama dia ya, ibaratkan aku memang kerja sama bapakku, tapi aku kalau kerja sama orang, bukan gaji sih kalau pandang di luar. Seberapa nyaman sih aku beradaptasi di kantor itu, orang-orangnya kayak gimana, bosnya kayak gimana. Bukan masalah apa sekarang gini, misalkan kamu kerja sama orang, terus mulut bosmu ini pedis, pemarahan, atau gimana tanpa sebab, pasti nggak nyaman kan. Makanya kayak gitu sih kalau aku rasa. Kalian kalau mau cari kerja, nonton nih, kalau kalian mau cari kerja, cari itu yang senyaman kalian, bukan masalah gaji, yang senyaman. Karena kalau kalian kerja itu pasti digaji, pasti, tapi sesuai pekerjaan kalian. Iya, kalau kalian malas-malasan juga ya Bos itu ngeliat dari situnya, Mbak. ngapain kalau kalian malas-malasan. Kalau kalian malas-malasan tuh nggak usah kerja, misalnya kalian bambung aja di rumah jadi beban. Ngapain? Tapi kalau kalian sudah jadi beban, bukan doain ya, orang tua kalian udah ada, tuh kalian rasain jadi tulang punggung, apa dia ada adik, ya kan, Bang? Ini Sengsara bro. apa aja bermasalah orang tua beban banyak kan dia. Jadi bisa pilih sedikit ya. Dia kemarin gajian, tapi dia ngeluh sama aku. Karena dia itu bilang, aku gaji pertama tuh niatnya ya. Dia itu kan ngeliat aku pakai Jordan, dia pengen beli Jordan tuh. Ada Jordan tertarik betul sama dia. Karena ini orang langka pakai sepatu Jordan. Dalam hidup dia aku rasa nggak pernah ngeliat dia pakai sepatu itu dari sekolah. Pengen beli sepatu pun aku tuh nggak ada niat. Nah, jadi dia tuh pernah kan, wisup ini jangan aja. Ya udah beli nanti gaji pertama. Aku langsung dikatain dong sama dia, kampret mana ada gaji pertama aku loh. Betulin HP, betulin motor. Sekarang pas udah apa? Aku lagi selesai ngangkat nih kan, ngangkat barang tuh kerja capek karena ada amanah dari bapak aku kan. Langsung datang dia bilang, anjir memang kenapa? Motorku ini nggak tahu dikasih sayang kali, sudah dibetulin apa? Ada lagi masalahnya. Dalam hatiku, ban itu motor satu kamu betulin, nggak itu aja yang rusak, pasti banyak. Tapi dia malah ngeluh sampai itu motor ya, baru mau digas dia bilang anjing ini motor, baru digas itu motor. Dalam hatiku motor nggak salah apa-apa, yang tuannya yang salah. Ya Allah. Itu tuh. Tapi kemana aku ngalamin gitu kan? Iya, aku tapi aku bukan itu kan motor Iya. juga sudah lah, motorku sudah lama gitu loh, udah diganti-ganti. Giliran aku kena batunya, wah tidak menikmati gaji dong aku. Aku menikmati gaji tuh buat uang jajanku doang. Aku beli barang tuh baru beli cincin ini, beli cincin gara-gara hilang. Terus sama Kalau beli tidak ada. cooler HP, sama beli skin ML Mobile Legends. Itu Tuh. aja. Saking Tersiksa ya aku kayak dicekek sama gajiku. Itu Sama. lagi belum selesai. sama aku suka nih pola pikirnya dia pas beli rokok. Yang pertama, dia tuh udah pernah namanya beli ini nih, Sampurna mentol. Belinya LAS terus kan. Aku tuh tahu aja kalau harganya itu beda 1.000 kan. Nah pas kapan itu dia dikasih uang sama bosnya buat beli rokok. Nah beli Sampurna mentol, tahu harganya 25.000. Dan sampai sekarang ini, nah kata aku tanya, kok kue ini terus rokok ngumpan? Nanggung, beda 1.000. Nah matiku, ini anak beda 1.000 atau gimana konsepnya anjir. Kira aku rasa jarang yang lepas dari namanya LA.
Ya kan karena itu aja sudah paling seru sebelumnya. Iya sih. Karena sekarang sudah beda 1000, ya udahlah. Main tol aja, sempurna main tol aja. Beratnya juga terasa, ya udah. Iya juga sih. Tapi aku mau nanya nih sama kamu. Apa? Kalau pandanganmu ini sih, Bo, soal cewek di luar sana yang terlalu mandang materi. Kamu tahu aku lagi mana? Ya kamu dulu mau pendapatmu aja. Kalau aku sih pasti Dapat ada saran kan? no. Nah, Always no. Aku nggak suka lihat cewek yang terlalu. Memang sih kita harus realistis, tapi kalau yang berlebihan juga, ya ayolah ngapain gitu loh kalau terlalu berlebihan. Toh itu nggak masih pacaran. betul sih. Walaupun gini loh, kamu kalau pacaran terlalu mandang materi, nggak bakal work gitu. Nggak bakal bahagia. Nggak bakal bagus hubungannya. Bahagia pun dapat. Tapi Mungkin beda kalau bahagia. orang jahat ya. Mungkin bahagia ada. Tapi jahat itu. Ya, Karena disayang materinya tuh, bukan orangnya. ya mungkin ada bahagianya, cuman nggak bakal work sampai kapanpun. Nggak bakal apa sih bahasa Indonesianya itu, aku nggak bisa bahasa Indonesia. Sama yang kayak gini, Bu. Kalau menurutku ya, sumpama nih ada cewek yang mandang cowok dari segi materi. Dapat nih anak kolomerat nih. Pertanyaanku itu cuma satu. Kamu sudah tahu dia anak kolomerat. Uang ada terus sama dia. Paling tidak budget ATM sebulan itu dikasih orang tuanya 100 juta 200 juta lah misalkan. Terus kalian ngincar yang kayak gitu, kayak merasa cantik. Nah di situ pertanyaannya muncul, Cok. Nah. Kamu sayang orangnya apa sayang uangnya? Nah di situ, nah pertanyaan kedua dari aku pribadi nih, yakin nggak yang laki-laki anak kolomerat ini stay di kamu? Dia banyak uang, bro. Dia banyak uang, hei cewek, dia banyak uang. Sama ibaratkan cewek lah ya, misalkan kamu disayang sama, misalkan cowok tuh sayang sama kamu dari ini, terus yakin nggak tuh cewek bakal bertahan di satu orang kalau sudah kayak gitu? Enggak, bro. Sama laki-laki pun misalkan kalau kamu gitu kan, apalagi tuh cowok peka lah ya kan, wih aku disayang dari materi nih, begini pasti ya, nggak mungkin tuh cewek cuma kamu, enggak, pasti ada dia merasa orang bawah, dia ada. That's right. Cuma beda lagi kembali ke sifatnya orang ya. Kalau sekarang jadi kamu cari cewek yang betul-betul sayang sama kamu itu jarang sih. Iya sih, pengalaman dari TikTok. Bukan pengalaman dari TikTok, kamu tuh memang pengalaman dari kamu juga sendiri. Gak usah gitu loh main. Ya nge-spill sedikit lah, nge-spill sedikit. Aku pernah dekat sama dan tangkap apa. Jadi aku nge-spill sedikit nih, ada cerita lah ya. Cuma jangan terlalu dikasih. Gimana ya? Dekat nih sama orang. Aku pasti setiap kali dekat sama orang kan ngomong nih kan Ban, kayak gimana kalau dekat sama apa? Nah, baru ngomong sama dia, baru aku pasti ngomong ke cewek tuh, kalau aku tuh sekarang kerja, nggak bisa, apa sih bilangnya, 24/7 ya? Ya. 24/7 itulah pokoknya. Nah, terus kapan adalah aku disuruh kerja apa segala macam. Ya terus kayak gitu-gitulah sampai dia bilang, ya pokoknya kayak harus gitu loh ke dia. Ya mungkin karena memang sih aku nyadar aku udah kurang waktu sama dia karena kerjaan dari orang tua aku. Cuma ya balik lagi sekarang gini, kalau ada cewek sumpah kayak dia tuh kemarin ngomong, kapan sih kamu halalin aku pacaran terus? Lah gimana mau halalin, kerjaan minta 24/7 anjir, baru keluar uang terus. Curhat gak Pak? Gimana mau dihalalin Pak kalau sudah gitu caranya Pak? Ini saya curhat sih. Ya curhat sedikit aja sih. Ya kayak aku sudah jomblo lama, santai-santai ya. Paling aku ngomong kayak sih. Nah, itu jelas sih. Itu kan bercandaan doang, tapi aku mah bahagia dengan jomblo kok aja. Sekali kamu jomblo kebakar tuh bulu kakimu. Jangan dong. Ini Enggak, dia bukan masalah jomblo. Dia udah enggak terlalu jomblo. 50% sudah ada jomblo karena dia dekat sama orang. Ya aku selalu support sih dekat sama siapa aja. itu ada bahasanya tuh ngebadut sekarang. Nah, Itu. Jadi aku tuh 11-12 jadi pengganti ngebadut itu apa sih Pak? Yang ngebadut itu kamu itu misalnya kamu punya teman cewek, Kayak budak ini sih. bukan Dengan punya teman cewek, terus ceweknya itu punya ada pacar. Nah, kamu temani dia, bukan kayak budak. Kalau aku bilang bukan budak,
cuma kasarnya lah itu ya, maybe kasarnya kali ya. Kalau menurut itu kasarnya budak, aku nggak pernah nganggap budak ya. jadi temani dia ngechat terus jalan kah apakah, tapi statusnya kamu tuh cuma jadi tanda kutip teman. Ya aku ngerti sih. Nah gitu. Aku pun juga pernah ngalamin yang ya gitu. dari sepenangkapku ya gitu. Gimana kan di TikTok? Aku sekarang tuh jarang buka TikTok, cok. Cuma kalau pribadi suka sih aku lihat TikTok karena Videoku yang mau upload di TikTok aja loh tertunda semua. Ya, dia itu mau dia TikTok kalau apa? Aku misalkan sama dia kayak gini nih, habis ngebuat video, ban TikTok kan, ayo buat. Cuma aku sama dia enggak ngebuat yang kayak gimana banget kan ya, yang ngebobrok tuh juga karena aku sama dia orang aku bobrok lah, bobrok plus gila. Ada malunya. Mungkin kalau orang yang baru kenal sama kita nih, mungkin kamu kira kali kita kayak orang apa nih, sombong ya. Caper lah kalau depannya orang lah bisa dibilangnya kayak caper banget atau gimana. Kalau aku sih lebih tepatnya sombong karena kan aku lebih banyak diem. Nah, tapi kalau sudah kamu kenal dia, kamu ajakin kayak gimana? Iya. Apapun bahasannya tuh apapun aku buat lagi ini biar tiang bergoyang pula deh ini. Kamu bahas agama, ayo. Bahas dark jokes itu, ayo. Aku mah santuy orangnya. Apa aja aku terima, aku mah terlalu terbuka pikirannya. Tadi tuh aku agak bahas kepercintaan sedikit karena apa dia tadi ada bilang bahas percintaan. Hah? Ya kan ada kan kalau bilang bahas percintaan kayak apa jadi Ya terus juga disebut konsepnya babi. Enggak apa-apa lah. Nah kita sudah buntu ini. Jadi kalau kamu berteman sama dia atau berteman sama aku berdua, enggak apa-apa asal kan sifatmu bagus-bagusin aja ya. Kalau sudah dianggap, kalau aku sudah menganggap aneh nih orang. Sama satu di antara kita tuh dari berapa Ran. Walaupun bercandanya kayak gimana tuh, misalkan gini contoh nih, akan bercanda sama dia kayak gimana kan kayak misalkan di chat nih. Anjing kamu atau gimana segala macam misalnya gitu. Ya enggak ada boleh baperan. Walaupun kayak model marah banyak, tetap kayak kalem misalnya itu. Aku pun sama dia tuh kadang-kadang berantem ya cuma kayak gini, akur-akur aja. Kapan sih kita tuh nggak berantem? Nah, contoh paling kayak depan kameranya. Nah, iya, contoh kayak gini, kucekek kameranya. Jadi biasa tuh kata-kata itu yang kasih keluar. Kalau udah agak dongkol sama dia, kucekek nih ngomongnya. Kalau dia andalannya kalau sudah misalkan contoh dia pengen rokok. Itu menurut gua belum pernah kucekek rokok kan katanya dia. Atau enggak kalau di chat nih misalkan aku lagi bercanda kan, tapi dia kan model serius. Anjir kamu suka pakai logat marah. Ya aku ketawa aja karena aku tahu latarnya walaupun kayak marah bodoh amat aku anjing. Karena bercanda aja. Nah, aku juga tuh orangnya terlalu gimana ya? Humble sih. Bukan humble, aku tuh susah marah. Iya. Terlalu sabar. Disakiti aku sabar. Anjay, curhat dong malah ya. Kayaknya kita berdua nih pengalaman banget sih. Tapi kayaknya lebih banyak kamu sih. Lebih banyak kamu tapi lebih sakit aku. Karena gini Jan, aku tuh kayak gimana ya? Kayak agak masa bodoh sih walaupun kayak misalkan gini kayak gini kemarin dosen nyebut merek. Sampai kadang-kadang tuh misalkan contoh nih, aku ngilang. Terus si cewek itu kayak gimana kan merasa gimana? Akhirnya ada kabar nih. Ya aku bakal nyari tuh cewek walaupun rumahnya aku datangin walaupun aku jujur sampai kesel waktu itu betul nyari rumah orang. Iya, walaupun aku tuh nanya ke toko. Ke toko. Sampai nanya ke toko demi manusia satu juga. Karena bukan berarti aku ngejar atau gimana yang kita cari apa kemarin kesalahpahamannya. Aku serius bilang udah Nah, kamu tinggalkan pesan di situ, itu mungkin datanya habis atau datanya mati atau gimana. Ternyata betulan habis datanya. Memang. Ya bukan apa, aku tuh gimana ya? Takut dikira apanya nih. Jadi aku tuh kayak mau ngejelasin aja supaya masalah itu nggak panjang. Nah, tapi agak kesel nih aku sekarang nih baru ngomong dia kalau dia tuh kesel. Gak bisa aku tanya kemarin, nggak apa-apa kabar, aman. Udah apa-apa supaya aman, soalnya pas aku tahu itu datanya habis, aku kesel tadinya itu. Entah kenapa aku jadi kesel, tapi aku tetap ikhlas lah. Cuman kesel aja gitu loh.
Dan bakar rambutnya itu. Dia tuh kalau sudah ketemu kalau dongkol ini korek di dekatnya begini sebakar ya rambutnya tuh biasa gitu. Saking buntunya sudah ada mau ngapain aku tuh. Buntu. Karena bukan apa. Kadang-kadang dia nepok. Ya aku masa bodoh walaupun tuh kadang-kadang sakit. Ya udah biasa anjing nih anak nampol paha anjing udah ngerti aku. Kamu kalau main sama dia misalkan gini nyepil paha lagi santai dia greget bunyinya begini. Tapi enggak ini ada kain. Kayak masih kalau ketemu kulit. Iya. Nah itu karena bikin kesel nih. Cuma ya aku sini karena temannya ya udah biasa gitu. Ini sama ada cerita lucu nih. Jadi aku pernah pas SMA. Dia tuh udah sebebas kayak gini Jon. Jadi pernah aku tuh kan ikut supporter tuh sama dia. Iya bener. Oh iya. Ya ikut supporter kan. Nah Iya, kamu ngajakin aku minum. jadi aku tuh sebetulnya bukan di YouTube tuh kayak terjun sama dia tuh bukan susah senangnya di sini, bukan pas di sini. Sudah Malah dari lama. awal sekolah. Sama ada yang lebih parah, nanti kita ceritain itu lah. Yang lebih parahnya, aku awal masuk nih. Mau jadi anak baik-baik kan. Baru masuk kelas bengkel nih. Dia sama ada namanya, ya Gido lah. Dia datang ke aku kan, nyamperin. Gido dulu pertama. Nah kamu mau apa sih? Ya aku bilang aku mau rokok. Baru sehari masuk. Gimana? Ngerokokan aja yuk. Ada tuh nama kumpulan di kakak. Kita ngerokok dari jam 10 sampai pulangan itu tes anak kelas disuruh bawa dong aja. Lama tiku. Negeri ini begini ya. Kayak gimana gitu. Dan waktu itu untungnya itu ada temanku juga di Iya. kelas tuh, jadi bisa minta tolong. Nah, Tapi yang aku paling jengkelnya apa ya? Mukanya dia pas awal masuk SMK tuh muka kamu tau lah. Kayak muka anak kutu buku anjing. Kayak polos banget. masa iya polos betul. Sekalinya ngerokok. Barang nih satu nih. Kita rame-rame tuh Ban ya. Yang beli ijazah. Oh, Itu iya. hampir 1 semester Jon. Hampir 1 semester Gara-gara kita bolos terus ya. terus itu Oke surat izin. Oke kacau lah. Baru nih ya ceritanya itu dah sama orang tuanya kan. Jadi kapan nih bilangnya, biar bisa-bisa ya ke rumah aja izin sekalian. Jadi aku ke rumahnya nih jangan temenin dia kan supaya enak. Kita mau sama Rinda temannya. Ya mau sama Rinda. Sekalinya sampai rumah aku udah tahu kok bisa kayak gitu kejadiannya kan. ya pokoknya intinya dimarahin habis-habisan. Nah, dulu aku jujur aja aku nggak sebebas sekarang. Iya, ya bukan cuma orang tua pun dia kadang-kadang gitu Ban ya. Karena kita sayang lah kita hargain karena sayang sama anak kan. Takut ada kejadian apa. Tapi kita malah syukur kali Ban orang tua ngedidik kayak begitu. Daripada kayak kalau anak-anak yang rumahan yang kayak dimanja banget gitu. Ngerti nggak sih kayak oh ya apa nanti di jotos nih. Bak. Terus tuh bapak aku kayak gitu aduh kurang serak sih. Jadi kalian tuh kalau jadi anak jangan ngerasa kayak soalnya kan aku mau motor ugal. jadi kadang-kadang dia di toko tuh sering kubilangin kutunjuk jangan laju-laju kamu kecelakaan akhirnya repot yang ngedit videoku siapa yang bikinkan aku video siapa yang ngatur konsepku siapa Bagaimana ya Pak Dompet Gunung Bakaran 10 menit kayak apa itu? nah itu dia cuma kalau dia sudah dibonceng aku ya lo alam bisa sih dari belakang kayak gimana pasrah wae karena kalau bisa dibilang Jan bawa motor sama dia ibaratkan dia ugal nih aku ugal di belakangnya ada plus karena dia tahu hobiku dulu SMA Tukang jatuh. karena aku udah bisa bawa motor pelan Jan itu sampai nih kelingking nih pernah patah karena pulang Van ke sini di sini bentuk apa nih? Bentuk love ya ini anak-anak bentuk love jadi bentuknya itu dari sini begini nih digambar sama anak-anak sini kok ada nih pagi tuh kan akhirnya udah jatuh aku tidak pulang bukannya pulang jangan ke sekolah dengan pilas motor pilas dengan Motor PDI pilas. baju robek-robek tasnya tuh meleleh. datang kamu kenapa nak tidak apa-apa Bu. Udah tahu maksudku jatuh dia nanya gitu loh gurunya tuh agak error juga menurut tujuan kena sudah tahu aku jatuh nanya kamu kenapa nak dalam hati jadi guru bercanda jadi aku jawab tidak apa-apa Bu akhirnya dia disuruh ngantar motorku gimana cuman stangnya begini baru lurus tuh dia bawa motor Terus begini anjir, aku nggak berani tuh bawa. jadi Suruh
Dulu aku tuh dijulukin tuh kalau aku ada sebulan nggak jatuh, bukan apa dekat-dekat akhir bulan nggak jatuh, ditanya nih, tuh besok dan jatuh. Biasa tuh sebulan sekali absen John. Iya, sih kayak orang gajian aja. Jatuh. Makanya aku tuh dijulukin, ya Allah. Kapan tuh Arjuna sama Wahyu tuh ya? Yang aku jatuh tuh sama Wahyu. Wah, itu yang kamu habis beli HP tuh langsung Iya, beliin itu kok HP. baru itu itu pertama gara-gara kepunan kan, yang aku bilang dibilangin Wahyu jangan. Itu nonton bola. Itu ini nih pas naiknya IP6 nih kan, naiknya itu belum ada yang pakai STM tuh ya, belum ada. Masih P5 semua tuh. Jadi cuma aku yang pakai IP6 kan. Pergi nih. Aku dulu official bola ya official bola kan, dikasih Paparman, kasih mana minum segala macam. Pulang-pulang ceritanya lucu John. Ada bapak apa nih kan pakai Soul GT, aku ngetek juga. Malam jauh nih sudah kan, karena motorku masih main kirian kan. Udah segala macam. Pas stop ada sapam kayak gini John. Jadi sapamnya itu kayak keluar gang nih kan, belok begini. Nah aku sama temanku ini gas begini. Nah tapi lebih koplanya lagi nih sapam ngantam begini. Jatuh aku berdua. Yang itu bapak-bapak yang balapan sama aku nggak ditolongin John. Agak pelan, kapok, mampus masih mau. Yang kuperhitungkan itu bukan luka badanku, bukan motorku, HP John. 3 hari baru beli, belum ada seminggu. Bentuknya sudah kayak piramida, piramida sedikit. Baru layarnya hancur. Kok aku yang ngeliat tadi sakit hati sih. Kacau John. Jadi aduh. Kalau cerita-cerita masa sekolah tuh banyak kenangan. Banyak Cok. Kalau ngomong kecelakaan tuh aku kecelakaan paling parah aku itu 2019 kemarin. Aku tuh mau ke kantor pusat kan. Aku tuh masih kerja di anak perusahaan PLN. Kantor pusat di Marconi. Maju lah aku, masih pakai spin balap tuh. Aku ada motor spin balap. No, kalau kamu tanya spinnya itu Bu, kamu tuh keras nyeteng kan, bagi itu sudah keras ya. Spinnya, kamu ketok biar bodinya, kayak suara besi. The best. Kabar kalau di top, biar kamu sudah pun itu lambat baru laju saking beratnya itu motor. Nggak usah ditanya baru kenapa. Tapi motorku spinku masih termasuk ringan Cok. Iya, baru suara spinnya itu gimana? Masih halus Ces. Ya cuma kalau misalkan awal starter kok. Oh iya wajar lah. Tapi kalau sudah agak di top sedikit ya kurang lah suaranya. Cuma kalau redam lagi mesinnya kayak kapal kelotok lagi kan. Cuma itu, ya itu banyak itu sayangnya sih motor tuh itu banyak kenangannya. Aku tuh kenangan paling gue ingat itu aku mau jemputin mantanku. Patah knalpotnya. Itu padahal kena lubangan kecil lah ya, anggaplah ini lubangannya kecil setengahnya ini nah. Kena kan? Patah. Aku nggak lihat patah langsung bunyi kayak klotok. Tok. Astagfirullahaladzim ya Allah. Sakitnya kepala aku. Aku tuh mau jalan malam-malam jemputin mantanku. Kamu tuh ibarat kan itu kan motor spin tuh kayak tank tuh. Kalau tank kan ada ujungnya begini kan. Itu kayak kena nuklir, deng patah. Tapi kalau dia enggak Bu, kena ranjau, deng patah. Allah Akbar bisa. Aku inget banget aku tuh ngikutin. Jadi itu aku masuk ke gangnya tuh matiin motor. Matiin motor dorong itu lumayan ya, ada sekitar 10 meter. Terus ban Aslinya Bu. Terus apa jadi jalan tuh pakai motornya dia. Pulangnya itu kacau. Dilihatin itu sepanjang jalan. Wah berarti motornya standar tapi kok bunyinya gini ya. Kenapa dia standar tapi kok bunyinya gini? Paling the best itu seorang motor. Anjir. Cerita-cerita SMA ini banyak kenangannya. SMK. Oh ya ngomonginnya aku jatuh tuh mau ke Marconi itu kan masih pakai spin balap tuh. Nah itu kan cara kerja remnya spin itu aneh kok aku bilang. Karena aku nggak terlalu perhatiin motorku dulu kan. Rem depannya terlalu makan, terus rem belakangnya tuh nggak makan. Bilang, aku sudah wanti-wanti memang suatu waktu ini bakal kecelakaan besar. Betulan waktu itu kecelakaan besar. Aku ngerem mendadak gara-gara nggak ngeliat mobil itu mau masuk, ketutupan sama mobil Innova putih, aku masih ingat banget. Ngerem mendadak, terseret lah itu ban itu. Aku putar begini lah. Kayak apa tuh? Kayak ban tergiling itu. Rolling. Iya, sampai ujung parit kamu tahu, bayangin tuh. Dan aku tuh kalau kecelakaan gitu tak pernah kayak pusing, pasti ketawa. Sama satu Jon, dia kan baru cerita.
aku tidak pernah tahu. Aku pernah nanya itu dia memang udah ada kayak aktif sosmed kamu ya situ ya? Apa? Yang pas kamu kecelakaan tuh ya? Ya aku udah ada aktif sosmed. Kayak ya kayak gitu. Aku tuh orangnya jarang aktif sosmed untuk kayak upload. Aku lagi kayak gini loh guys. Aku lagi kayak gini loh. Enggak. Aku nggak kayak gitu. Cuma kalau aku update terus, cuma ya kalau kalian pantau ya sabarin aja sih ya kan. Aku tuh upload paling ya Allah. Aku dulu paling jarang upload, Cok. Seminggu sekali itu pun bersyukur aku. Sama aku tuh kadang-kadang kok buat filter pribadi kan ya. Main filter. Sekarang itu aku tuh bukan main filter sih, kayak ngebuat filter manual. Jadi misalkan gini, ada kan kayak DJ kan, ganteng review saldonya dong ya kan. Nah kalau aku ya kan aku jelek kok ya kan pribadi, jadi bilang jelek review saldonya dong. Tapi abis itu aku dijudi tanya. Yang kamu ceritain pagi. Ya nggak usah sebut orangnya lah ya. Jadi sini ceritanya kayak gimana sih? Cuma ada apa sih pengen ceritanya biar ya gimana gitu kan? Aku nggak sebut merek dia. Nggak jelas sih kalau kita ngomongin hal sekarang tuh nggak jelas, Cok. Banyak yang orang aneh cuy sekarang aku rasa. Kita misalkan contoh gini nih, aku lah ya kayak nyepil kayak ibaratkan kayak model nyindir lah ya. Cuma bukan nyindir buat orang, kayak buat SI ban ya. Kalau kan biasa buat SI gabut tuh, maybe kayak sampai ada ke orang kesindir atau gimana. Tapi ya memang kegabutan aku pengen buat itu karena ya sosial media aku bro, kehidupanku bebas aku mau buat apa. Tapi balik lagi, mereka itu netizen, jadi berhak untuk mengkomen. Ya tapi kalau mengkomen baru sampai kayak ngejulit begitu, berarti dia memang ngerasa dong dari yang sindiran sih. Karena kan pribadi aku dari niat buat nyindir tuh, tapi dia kesindir, nah berarti dia salah satu orang di sindiranku itu dong. Ya kalau misalnya kesindir ya mohon maaf. Tapi ya kan karena jengkel juga sih ada orang sampai kayak berlebihan banget gitu loh. Kurasa otaknya nggak terlalu dewasa sih kalau kayak gitu. Ngapain juga gitu loh sampai kayak julid-julid. Toh kamu mau kritik, mau komen, kalau menjelaskan itu emang terserah kau. Tapi kalau sampai julid tuh, kalau emang kamu merasa dewasa atau gimana, ya tanggapin secara dewasa. Ya kamu merasa kamu yang bukan kami di sini, aku udah punya masalah yang ngapain kan? Kurang kerjaan. Kayak gimana ya? Ya walaupun kamu pekerja atau kolomrat atau apa, kamu ngejulitin aku, kamu ngerasa kamu udah bakal bisa tambah hartamu atau gimana? Ya kalem John. Selagi itu udah ada IG-mu kutek. Cewek kan dulu cewek. Ini anak apa kebiasaannya? Kalau sudah ngebahas kayak gini atau enggak lagi santai nih tiba-tiba kan, atau enggak dia lagi gabut nih kan, dia tiba-tiba itu ngomong, dia enggak manggil aku cup atau usup, dia manggilnya cu gitu kan. Kebiasaannya dari udah lama kan dia manggil cu. Nanti aku bilang apa, cu apa sih kampret, cari cewek. Nanti kalau aku cari-carikan lagi proses nyari nih kan, biasanya pernah nih sekali ada kayak mau kirim sudah kan, ngechat. Gak jadi cuma bercanda sama tipu aneh. Nah, aku carikan cewek yang jomblo. Anjir. Aku dari satu sekarang dekatin cewek. Bukannya aku homo ya, aku memang nggak bisa. Aku bukan dekat juga dekat sama dia, bukan berarti homo ya. Cuma dia juga ngomong. Udah lanjut pak. Nah gitu juga. Oh. Bahasa pak. Ini tahu ya. Tahu aku nggak bisa deketin cewek. Jujur aja aku nggak bisa deketin cewek sekarang. Aku nggak ngerti caranya deketin cewek. So ya kita berjomblo saja lah. Ya. Fokuslah kalian cari cuan. Karena ya menurut orang yang sekarang sih. Ya menurutku juga sih. Menurutnya orang. Ada cuan tuh ada segalanya. Kecuali takdir Tuhan yang nggak bisa kamu dipakai cuan. Ya pokoknya masih berhubungan sama Tuhan tuh nggak bisa lah kamu beli. Cuma kalau berurusan sama dunia bisa lah banyak. Karena sekarang tuh dunia udah ada cuan, nggak bisa apa-apa kok. Nggak ada ini, nggak ada apa-apa, Ces. Bukan apa, simpelnya doang lah. Kalau orang berteman zaman dulu, asal asik setia, enak seru. Tapi kalau sekarang orang ada ini. Tuh kamu kalau ngikutin Jangankan kamu di P sama temanmu. Jangankan di chat kamu di mana, di P aja nggak ada banyak. Tapi kalau sudah sudah ada ini,
Toh kamu juga kalau ikutin, kalau kayak sekarang tuh ikutin zaman tuh, nggak ada habisnya cuy. Contoh lah HP, IP. Kamu apalagi ke IP itu, nggak ada habisnya. Kamu beli HP iPhone 12 kemarin tuh, 12 Pro Max. Berapa lah? 27 lah, anggaplah segitu. 25 lah. Ya 25 lah kalau kemahalan. Karena aku sendiri baru pakai IP biasa aja kan. Terus tiba-tiba kalian gini nih, baru mau muncul IP 13 lagi Ban ya? Iya nanti Muncul. September keluar. Muncul keluar lagi. Aduh Jon, mau sampai kapan ya pinjamannya HP nggak bakal habisnya? Apa gengsi? Apa malu? HP kau jual IP 6 Iri ngeliat orang-orang, aduh. Oh, yang penting punya Sampai yang namanya di dunia ini ada orang umurnya 100 tahun tapi masih seumuran kita mukanya, nggak bakal ada habisnya Jon. Percuma. aku aja loh, HP ku tuh loh kalau masih dapat iOS 15 udah aku ganti. HP kalau sama-sama kayak dia gini, kayak mana kalau kita banyak HP itu ya udah satu gitu aja. Iya. Nggak neko-neko sampai betul-betul rusak Ban. Rusak betul-betul parah. Memang nggak bisa Sampai- dibaikin. Sampai kayak malas gitu sudah bikin baru ganti. Baru ganti, tapi kalau enggak ya bodo amat sih. Ya aja kan HP ku IP 6S P. Nih, jangan pernah nilai materinya orang itu dari HP ya. Karena belum tentu dia itu HP jelek, tapi rekeningnya udah jelek. You know. HP ku aja kan 6SP nih. Kalau aku nunggu updatean aja sih. Kalau dapat iOS 15 aku udah ganti. Kalau nggak dapat ya nabung-nabung dulu lah. Motor belum selesai pak. Nggak, uang sudah nggak ada nih. Uangku tuh terakhir sama dia itu buat pakai apa? Iya ini. Kita nyari konsep yang berbeda. Sudah. Ini masih pertengahan bulan sih. Sakit juga gue. Ya paling uangku sama dia itu sisa uang rokok aja Ban. Aku jual rokok nanti kalau buat untuk uang rokok aja nggak sampai seminggu. Nggak, sampai lah seminggu, 2 minggu enggak lah. Karena Soalnya kan aku ada uang bensin juga. dia itu pribadi ngerokok tuh nggak kayak aku sih. Nah, Makanya itu kadang-kadang kalau aku udah ngerokok dia bilang, "So, paru-parumu udah mati." nah, sedangkan aku aja loh yang sudah mulai ngurangin rokok ya. Masih kerasa. Pagi tuh kayak dipukul lah anjing dada aku. Baru masih kerasa kan? Iya. Masih kerasa namanya ngerokok itu. Cuma ya kalau aku pribadi ya, yang namanya ini, aku lebih baik hisapin daripada hisap narkoba sih. Masalahnya aku takut juga kalau tiba-tiba berhenti tuh kayak abangku. Abangku tuh dia malah muncul penyakit, kulitnya tuh hancur. Aku lupa nama penyakitnya tuh apa. Tapi itu Ya memang sih, Ada setahu sih. kalau yang kayak hal kebiasaan yang dilakukan sama orang Ya. itu buat penyakit sih. dia tuh pernah cerita katanya tuh temannya dia tuh kayak gitu juga. Katanya nih ya, masih katanya, aku belum pernah lihat langsung, jadi masih 50-50 lah. Jadi ada zat yang sudah terbiasa dalam tubuh dia tuh sudah terbiasa dengan nikotin ini di dalam sini. Nah, jadi kalau diberhentiin secara langsung malah jadi penyakit. Ya ibaratnya beginilah, misalkan kalian buru kapal lah Ban ya. Kalian biasa kerja keras, terus tiba-tiba kerja lembek Ban ya. Bisa sakit kan badan. Ya kan udah biasa ibaratnya kayak gitu. Harus dibiasa, kayak Tapi- harus dibiasakan pelan-pelan. Pembicara jadi panjang ya Pak. Ya, ada apa-apa. Iya sih. Itu sampai merah-merah sudah kedip-kedip. Ya tapi itu sampai di sini kali ya. Intinya Sampai mati ya. perjalanan kita itu sampai sekarang itu Intinya hampir di sini di video ini banyak curhat. ya sampai setahun ini aku sama dia tuh ya sama kayak videoku yang kemarin sama dia tuh ngomong banyak keluh kesahnya sampai gimana berantem pun aku sama dia. Iya, kayak di video kemarin Betul. kalau bisa bunuh-bunuhan. Sumpah. Kalau aku kebal satu sama dia mungkin ngetes nyucuk-nyucukan kali. Sudah. Cuma saya kita nggak kebal berdua kok modal nyali aja. Namanya lawannya sama-sama manusia. Jadi kalau ada teman kalian yang bisa diajak ngobrol kan bisa ngomong aja, bisa di DM bawah. Pengen ikut video Mungkin boleh. ada yang mau ikut biar asik atau ada yang mau dibahas atau dipertanyakan sama kita setelah kita bisa jawab kita jawabannya. Jadi kalau ada rezeki kita tuh menjadikan studio podcast. Tapi kalau misalkan enggak, ya sabi kali kita buka lagi dan di pertengahan sini kita persilahkan anda untuk bicara. Iya. Kalau ada uang, Tenang boy, ada aja rezeki itu. ya rezeki itu udah kemana. Tapi Asal tapi kayak gini asik ya kalau ada cewek.
Nah, gitu konsepnya, boleh bawa haram. Jangan dah. Canda. Saya dibawa ke hati, ini tuh cuma Bercanda. bercandaan biar tidak tegang. Kan ngobrol santai Pak. Ya. Jadi ya mungkin video sampai di sini aja kali ya. Ya, sampai sini aja. Sudah jam berapa juga? Jam berapa nih, Cok? Berapa ini? Oh, sudah mau jam 4. Nah, udah jam 4. Kita sudah hampir 1 jam bikin video. Jadi ya di sini aja intinya kayak gitu sih, kita mau curhatin sama ya untuk setahun ini sampai sekarang sampai bisa 1.500 subscriber tuh kita terima kasih banyak sebanyak Banyaknya. karena ya gak nyangka sih bisa sampai sejauh ini dan tembus gitu sampai benar lumayan sih. Allah Akbar. Udah nanti. Oke, kalau mungkin di video ini ada salah kata atau kesalahan besar dari kita berdua. Namanya dulu ngomong satu ya satu. Atau ya, enggak ya. kalian tersindir ya udah kita Ya. minta maaf. Nah, minta maaf sebesar cuma. Ih, Oke guys, jadi video sampai di sini aja. Jangan lupa like, comment, subscribe, sama share ke teman-teman kalian biar aku bisa berkembang sama dia. Dan keinginanku merantau. Ya, mudahan cepat tercapai. Soalnya kan lagi corona gini, jadi nunda-nunda. Aku juga yang nggak mau juga manusia satu nggak vaksin heran aku. Jangan dibahas vaksinnya. Oke, sampai sini aja. Oke. Bye. See you in the next video.